Bab 132. Serius mereka cuma deket doang. Tapi postingan Janis sekarang lebih sering di luar negeri. Ya memang dia pindah ke Itali, cetus Dora melahap beef teriyaki rice bowl. Pertemanan mereka masih lanjut. Gina kepo. Masih, suka video call ansih mereka, jawab Dora apa adanya. Yakin mereka nggak pacaran? Nggak, 100% yakin. Ucap Dora. Gina tampak senang. Peluangku gede dong ya buat dapetin hati Rangga. Dora diam saja. Bah bilang, Kak Rangga cuma sayang sama aku. Jadi 1000 cewek yang ada di sekitar Kak Rangga nggak akan mempan. Dora mesem mengingat ucapan Rindang yang terkadang panjang kali lebar tapi terkadang hanya 1 atau 2 patah kata saja. 2 jam berlalu. Dora betah duduk berlama-lama di kantin menunggu Rangga. Gina pun harus masuk kelas. Ada beberapa mahasiswa yang menegur Dora, tapi Dora tak peduli. Dia sibuk menonton drama Korea kesukaannya. Sesekali dia melihat ke arah ruang senat yang berseberangan dengan kantin, begitu pula dengan Rangga yang setiap 15 menit sekali mengecek keberadaan Dora. Rangga selesai meeting. Dia segera keluar dari ruang senat. Lama? Ya. Maaf, tadi harusnya cuma 1 jam saja. Rangga mengacak rambut Dora. Aku ngantuk sebenarnya dikasih makanan segini banyak sama Kak Gina. Tapi Kak Rangga bilang jangan pergi dari kantin. Jadi ya udah deh aku betelor di sini. Udah berapa telur yang kamu hasilkan? Kekeh Rangga. Dora hanya mencubit pinggang Rangga. Yuk, ke rumah sakit. Ajak Rangga menangkap pergelangan tangan Dora yang mencubit pinggangnya. Oh, ya, Ergon gimana, Kak? Tanya Dora. Sudah diurus papa sama ayah, udah masuk bui. Kemarin dari pihak kepolisian sudah menanyai Nawang. Kak Rangga juga penasaran pengen dengar cerita Nawang. Yuk, Rangga menarik kepala Dora mesra. Dora mengangguk patuh. Keduanya berjalan menuju parkiran kampus dengan Dora yang menggelendot manja di lengan Rangga, dan Rangga sendiri yang terus saja memegangi kepala Dora. Halo, Rangga. Sapa seorang gadis. Dia adalah Eugenia Torres. Gadis cantik dan anggun, bunga kampus yang tak tersentuh. Banyak yang menginginkan Eugenia, tapi Eugenia tetap teguh dengan wajah dinginnya yang sanggup membekukan hati siapa saja yang ingin menyentuhnya. Oh, Hail, Rangga menjawab datar. Adikmu? Tanya Eugenia. Rangga mengangguk. Kau mau pulang? Tanya Rangga. Eugenia mengangguk. Aku duluan. Ucap Eugenia melirik Dora dengan tatapan yang sulit diartikan. Rangga mengangguk. Eugene, panggil Rangga pelan. Eugene menoleh. Ya. Hati-hati, ucap Rangga seraya melepaskan rangkulannya pada Dora. Eugene tersenyum tipis dan kembali mengangguk. Dia masuk mobil lalu melajukannya melewati Rangga dan Dora dengan ekspresi datar. Tapi dari kaca spion samping, Eugene melihat Rangga lekat. Rangga melihat itu, dia menatap teduh ke arah kaca spion mobil Eugene. Dora melihat hal itu, dia tertegun. Tatapan apa itu? Keduanya tampak dingin tapi saling menyapa singkat. Dora menunduk, menatap sepatunya. Cantik, puji Dora lirih. Rangga hanya mesem tipis lalu kembali merengkuh bahu Dora menuju mobilnya. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, tatapan Rangga pada Eugene mengganggu pikiran Isadora. Dia tidak banyak bicara, hanya bermain ponsel dan mendengarkan musik melau kesukaan Rangga. Sudah sampai. Rangga tersenyum. Dora pun tersenyum. Keduanya segera menuju kamar VIP tempat Nawang dirawat. Kondisi Nawang sudah membaik. Dia hanya sering melamun dan terdiam. Nawang hanya ditemani Susana. Tapi kali ini ada Okan di sana. Keguguran yang dialami Nawang mengingatkannya akan Saskia. Okan duduk di tepi pembaringan Nawang. Tatapannya tampak sendu, sementara Nawang merasa risih dan malu ditatap begitu rupa oleh Okan.
Setelah berbincang sesaat dan memastikan Nawang tak apa-apa jika diajak bicara baik-baik, Rangga dan Okan bertanya tentang Ergon. Nawang melambai pada Dora yang diam saja melihatnya dengan tatapan iba. Dora mendekat. Syukurlah, anak manis sepertimu tidak jatuh ke dalam perangkapnya. Aku senang. Nawang berbicara lirih dengan seulas senyum kelegaan di wajahnya. Bagaimana Kak Nawang bisa berkata seperti itu, sementara kakak pun kehilangan bayi kakak karena dia? Sahut Dora pelan. Nawang kembali tersenyum. Itu adalah anak Ergon. Mungkin sebaiknya dia diambil lagi oleh Tuhan. Aku was-was memikirkan bagaimana nanti hidupnya andai lahir ke dunia memiliki ayah seperti Ergon. Bagaimana bisa bayi itu anak Ergon, bukankah dia kakakmu? Ucap Dora. Nawang menggeleng. Aku bukan adiknya Ergon. Semua orang semakin terkejut mendengar ucapan Nawang kecuali Susana. Aku bertemu Ergon dan diselamatkan Ergon saat diburu pamanku untuk dijual pada seorang mucikari. Entah kenapa Ergon menemukanku di dekat tong sampah saat hujan dengan luka memar di sekujur tubuhku. Aku kabur dari rumah pamanku setelah banyak menderita. Ergon adalah penyelamat hidupku. Dia merawatku dengan baik dan penuh perhatian. Aku tinggal bersamanya di tempat yang terpencil. Jeda sesaat. Semua orang menyimak cerita Nawang. Ergon seorang pelukis sekaligus penulis. Dia menyanjung dan sangat memperhatikanku hingga aku kemudian jatuh cinta padanya dan rela menyerahkan segala apa yang sebelumnya aku pertahankan. Aku pun hamil, anak pertama. Jeda kembali. Suasana kamar tetap hening. Ergon tidak menyukaiku karena aku hamil. Dia memberiku obat peluruh kandungan. Aku terima, dengan alasan aku harus meneruskan sekolahku. Lalu kami pindah ke rumah yang kemarin kalian datangi. Aku mulai bersekolah di sekolah Tantrama, sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Bumi Ayu. Yayasan Bumi Ayu. Okan, Rangga dan Dora bergumam bersamaan. Ya, di sana. Sekolah kalian, bukan? Tanya Nawang pada Rangga dan Dora. Ergon pertama kali melihat Dora di sekolah Tantrama. Dia ke sana hanya untuk menghapus data milikku di buku tahunan dan entah apa yang dia lakukan, dia hanya ingin pihak sekolah menghapus data jika aku pernah bersekolah di sana. Itu terjadi saat aku mengandung anak kedua. Aku tak mau menggugurkannya lagi. Dia murka dan kemudian berubah kasar. Dora merasa sesak mendengar cerita Nawang. Rangga mengusap kepala Dora untuk menenangkannya. Kenapa aku tak mau menggugurkannya? Aku ingin mengikatnya agar tidak bermain-main dengan perempuan. Kalian tahu. Selama aku tinggal bersamanya dia pernah membawa 2 orang perempuan lalu mengurungnya hanya untuk dijadikan mainan. Tidak, Ergon tidak menyentuhnya. Ergon berlaku kasar dan sering melukai mereka lalu darah dari tubuh mereka dijadikan warna-warna pekat dalam lukisannya yang selalu saja aneh dan mengerikan. Dora menghela napas dalam. Pantas saja saat melihat lukisan-lukisan wanita di kamar Ergon, Dora merasa aura yang aneh dan mencekam. Bagaimana dengan nasib kedua gadis itu? Tanya Okan. Satu meninggal dan yang satunya berhasil kabur dengan bantuanku. Ergon mengetahuinya dan semakin murka dia padaku. Tapi aku tak bisa meninggalkannya. Entahlah. Aku 2 kali mencoba kabur tapi entah kenapa dia selalu saja bisa menemukanku. Ergon mengancamku jika aku kabur untuk yang ketiga kalinya, dia memastikan tetap akan bisa menemukanku meski harus berurusan dengan pihak yang berwajib dan jika dia kembali berhasil menemukanku, dia tak akan segan-segan melenyapkanku. Dora meremat ujung dressnya, membayangkan jika dirinya saat itu tidak berhasil kabur, entah bagaimana nasibnya. Aku membencinya sekaligus menginginkannya. Aneh, bukan? Nawang tersenyum getir. Hingga dia bercerita tentang seorang gadis yang pandai menggambar bernama Isadora. Maka obsesinya pada seorang perempuan kembali meraja. Dia menginginkan Dora menjadi objek lukisannya. Aku tak bisa membiarkan Ergon melakukan hal yang sama pada gadis lain.
Di satu sisi aku cemburu, di sisi lain aku kasihan pada Isadora. Semuanya menghela napas lega. Keputusan Nawang membuat Dora kabur adalah keputusan yang tepat. Tunggu, Ergon tahu tentang kehamilanmu yang kedua. Tanya Okan. Nawang mengangguk. Apa kau pernah dikasari dan terluka juga lalu dijadikan objek lukisannya? Tanya Okan lagi. Tidak pernah dikasari untuk dijadikan objek lukisan. Aku dikasari karena membangkang. Tapi sikap kasarnya padaku tidak sekasar pada dua gadis sebelumnya. Entah apa karena dia mencintaiku atau apa aku tak mengerti. Kami hanya dua orang yang hidup bersama, saling mencintai dan ya, entahlah, hubungan apa yang sudah kami jalani selama ini. Nawang menghela napas dalam. Okan mengusap wajah berulang kali. Cerita Nawang sungguh mengenaskan sekaligus mengerikan. Dora saja sampai gemetar mendengar semua penuturan Nawang tentang dirinya dan Ergon. Rangga sampai harus meremas jemari tangan Dora seraya merengkuh bahu adiknya itu untuk menenangkan. Oh, ya, tolong pastikan pada siapapun yang berhasil membuat Ergon masuk penjara, agar dia tak bisa keluar lagi. Dia licin bagai belut. Dimanapun aku bersembunyi saja dia selalu bisa menemukanku. Aku takut Ergon bisa kabur dari penjara. Nawang tampak gelisah. Kita harus menceritakan ini pada Papa, ucap Rangga pada Dora. Dora mengangguk berulang kali. Aku takut dia kabur dari penjara terus nyamperin aku, Kak. Ucap Dora. Tenanglah, Papa dan Ayah tak akan membiarkan hal itu terjadi. Rangga memeluk Dora dari samping. Susana yang duduk di sofa menunduk dalam. Betapa kehidupannya dulu menjadi pengemis dan hidup terlunta-lunta ternyata masih lebih baik dari Nawang. Hari itu Nawang sudah boleh pulang dari rumah sakit. Kemana dia pulang? Tentu saja ke rumah keluarga Darmawangsa. Karena Nawang sudah sebatang kara. 2 tahun setelah kepergiannya bersama Ergon, Nawang mendengar jika pamannya meninggal dunia. Nawang pulang bersama Susana dan Jauhari tentu saja. Aku menyusul kalian ke rumah. Ucap Okan dari jendela mobilnya. Rangga mengobrol sebentar dengan Okan, sementara Dora sudah berada di dalam mobil. Tiba-tiba ponsel Rangga berbunyi. Tertera nama Eugenia Torres di layar ponsel. Kak, telepon. Panggil Dora. Rangga mengakhiri pembicaraannya dengan Okan lalu menghampiri mobil. Sebentar ya kakak, terima telepon dulu. Rangga menjauh, sangat jauh ke depan sana saat menerima telepon dari Eugene. Dora merasa heran. Selama ini setiap Rangga bersamanya, lalu ada kawannya yang menelepon, Rangga tidak pernah menjauh. Tapi kenapa kali ini Rangga harus menjauh saat Eugenia meneleponnya? Lanita menyambut kedatangan Nawang dengan sangat ramah. Lani diceritakan oleh Dora jika Nawanglah yang membantunya kabur dengan sedikit sandiwara. Sudah barang tentu melihat Nawang yang keguguran dan sebatang kara membuat Lani dan Reza menaruh empati yang besar untuk Nawang. Ini kamarmu. Baju dan semua keperluan lainnya sudah disiapkan. Silakan istirahat sebentar dan jangan khawatirkan apapun, ucap Lani. Lani dan Reza keluar kamar Nawang dan segera menemui Susana yang sedang duduk di ayunan taman dengan kepala tengadah dan mata terpejam. Sus, panggil Reza. Susana terlonjak. Iya, Tuan. Lani dan Reza ikut naik ke kursi ayunan, keduanya berhadapan dengan Susana. Terima kasih, sudah selalu cepat tanggap dan selalu bisa diandalkan. Besok lusa pergilah bersama Dimitri. Kau mau bulan madu kemana? Swiss, Maroko, atau Turki? Ucap Reza. Susana melongo bingung. Bulan madu. Bersama Dimitri saja. Ada apa ini, Tuan? Tanya Susana. Reza tersenyum. Lani pindah duduk ke sebelah Susana. Lihatlah di cermin. Reza memegang cermin kecil yang dibawa Lanita. Sudah berpuluh tahun kau mengabdi pada keluargaku. Apa sedikit saja kau tidak merasa lelah? Kerutan di wajahmu sudah mulai nampak. Sus.
Oh, kerutan wajah. Keke Suzana menyentuh beberapa bagian wajahnya. Skincareku lengkap, Tuan. Tapi terkadang malas memakainya. Bukan itu, Sus. Kau perlu istirahat dari semua rutinitas mengurus kami, sanggah Reza. Wajah Suzana menegang. Tadi disuruh liburan, sekarang istirahat. Tuan, tolong jangan berbelit. Tuan bermaksud memberhentikanku karena sudah tua, bukan? Tuding Suzana. Giliran Lani dan Reza yang terbengong dengan ucapan Suzana. Keduanya tersenyum. Siapa yang mau memberhentikanmu? Kalian hanya harus liburan, sebulan atau 2 bulan pergilah kemana kalian suka. Semua biaya aku yang tanggung, jangan khawatirkan Dimas atau biaya apapun. Dimas harus bersekolah, bukan liburan. Selama itu, memang Tuan gak akan makan selama sebulan. Makanan buatan Sri CS juga enak-enak. Hanya mie rebus pakai telur buatan Dora pun aku sampai nambah 2 kali, ucap Reza. Hening sesaat. Bersantailah dan kali ini kau harus patuh jika harus ku minta bersantai, oke? Jangan khawatirkan Dimas. Selama kau dan Dimitri berbulan madu, Dimas kupastikan selalu dalam pantauanku dan jauh hari. Dimitri suka rewel, Tuan. Bulan madu pertama dan kedua saja dia selalu saja minta pulang. Ingat Tuan Yang. Lidahnya tak biasa makan kadedemes. Reza dan Lani tergelak. Sejak ada Lani dalam hidupku dan Sri CS yang selalu saja menawarkan aneka makanan Nusantara, lidahku sudah terbiasa mencicipi masakan lokal. Sudah puluhan tahun, Sus. Kenapa Tuan memaksaku liburan? Tak bisakah liburan di rumah ini saja? Mana bisa kamu liburan di sini? Selalu saja kamu sibuk ini dan itu. Sudah kularang tetap saja ngeyel. Bantah Reza. Ya sudah, Tuan, nikmati saja. Toh, aku pun senang bersibuk-sibuk untuk keluargamu. Rasanya sudah menjadi habit hidupku yang menyenangkan. Reza mendesah, baiklah, terserah padamu. Susah sekali disuruh berlibur. Tapi kau harus merekrut orang lain untuk kamu tatar sebagai asistenmu. Kau dan Dimitri perlu refreshing, Sus. Jika kau dan Dimitri liburan, nanti kau punya asisten. So, tak akan lagi kepikiran keluarga ini. Kalian bisa liburan dengan tenang. Jangan membantah untuk kali ini, aku bebaskan kau hire siapapun lalu kau latih sesukamu, oke? Tandas Reza. Suzana mengangguk pasrah. Asisten. Penerusnya kelak atau bagaimana? Jangan khawatir, kau tetap akan tinggal di sini selama yang kau mau. Selamanya ini adalah ramahmu. Dimas pun akan aku sekolahkan kemanapun dia mau belajar masak. Cita-citanya menjadi chef internasional dan keliling luar negeri. Tapi kau harus mulai melatih seseorang sebagai asistenmu. Anak-anakku sudah dewasa, mereka akan punya keluarga dan lain sebagainya dan kita akan menua, Sus. Kita tak akan sekuat dulu. Aku juga ingin punya Suzana lain untuk keturunanku. Karena kelak masa tuamu harus santai dan menikmati hidup dengan bahagia, tidak selalu ditemani rutinitas selalu mengurus keluarga ini. Aku mengatakan hal ini karena kau adalah keluargaku, Sus. Ucap Reza panjang lebar. Suzana tersenyum. Terima kasih untuk kasih sayangmu padaku, Tuan. Lanita memeluk Suzana erat. Dia sangat menyayangi orang kepercayaan nomor 1 di keluarga Dharma Wangsa itu. Mama, Papa. Suara teriakan Leon menjeda pembicaraan Reza dan Suzana. Allahu Akbar, Leon. Pekik Lani melihat Leon bergelantungan di atas railing balkon kamar Nawang di lantai 2. Suzana dan Reza serta Lani segera mendekat ke arah balkon. Mereka ngeri melihat Leon bermain-main berpindah dari satu railing ke railing lainnya dengan satu tangan. Wajahnya ceria dan tidak ada takut-takutnya. Nawang muncul dari dalam kamar. Dia pun terkejut melihat Leon bergelantungan dengan tanpa rasa takut. Nawang, kau bisa ambil Leon? Tanya Lani.
Suzana berlari masuk hendak mengambil Leon. Tapi Nawang dengan gesit ikut bergelantungan menemani Leon. "Ayo, kita mainan," seru Nawang pada Leon. Leon senang melihat aksi Nawang. Dia ceria sekali menanggapi tawaran Nawang. Karena saking cerianya, Leon terpeleset hingga terlepas dari pegangan. Untung saja Nawang gesit menangkap tubuh Leon. Nawang segera mengangkat tubuhnya dengan ringan melompat dari railing ke atas tembok balkon seraya memeluk Leon.